Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nurjat Akbar. Saya berasal dari kelas DKPA dan kali ini saya akan memberikan penjelasan hasil resume saya pada materi ke 13 dan 14. Langsung saja, adapun materi saya pada kali ini adalah Corporate Identity dan Visual System serta mengenal esensi kesejarahan internasional typograph, style, and postmodern design. Asal-muasal desain Swiss. Swiss design atau disebut juga The International Typograph Style adalah gerakan yang muncul di Swiss selama periode 40-an. Desain Swiss muncul dan terpengaruh dari gaya desain sebelumnya seperti The Style, Constructivism, Bauhaus, and The New Typograph. Gaya-gaya tersebut seolah bergabung dan tersaji dengan baik di Swiss. Faktanya bahwa Swiss berada dalam posisi netral selama periode antar perang dan pasca perang dunia, membuat Swiss menjadi surga bagi para intelektual dan persimpangan ide dari berbagai tempat, dari Inggris dan Belanda hingga Jerman dan Rusia. Ernst Keller dalam banyak hal disebut kakek dari desain Swiss. Dia mengajar di Kunstgewerbe School of Artscraft di Zurich. Di sana, Keller mengajarkan bahwa desain harus disesuaikan dengan konten dan mulai bereksperimen dengan grid system. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari gaya desain ideal yang populer di saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat kejelasan, keteraturan, dan bahasa visual yang dipahami secara universal. Desain Swiss bersih dan bebas dari ornamen-ornamen, berusaha untuk menghapus semua yang tidak perlu dan hanya menekankan apa yang diperlukan. Visual dari desain Swiss cenderung diatur secara asimetris pada grid yang dibangun secara matematis, memberi penekanan yang lebih besar pada ruang putih, mengencar keseimbangan asimetris antara elemen positif dan elemen negatif dalam sebuah desain, memvariasikan ukuran tipografi untuk menghasilkan dampak visual yang lebih besar untuk mengisyaratkan hierarki informasi dan mengontrol ritme di dalamnya. Preferensi tipografi desain Swiss adalah sans serif, rata kiri dengan tepi kanan bergerigi. Jenis huruf yang banyak digunakan adalah Excidence Grotex, yang dianggap fungsional tanpa gaya serta tidak membawa beban politik. Excidence Grotex berperan sebagai model untuk Neuhaus Grotex, yang kemudian berganti nama menjadi Helvetica. Tokoh desain Swiss mulai dari Ernst Keller, Max Bill, kemudian banyak tokoh-tokoh lainnya seperti Anthony Porthoff, Adrian Portiger, Bruno Pfeffel, Max Miedinger, dan lain-lainnya. Mereka adalah nama-nama yang menghiasi gagasan desain Swiss. Dari semua nama yang ada, Joseph Müller Brockmann menjadi salah satu tokoh yang paling populer dalam Swiss design atau International Typograph Style. JMB sangat dihormati karena karyanya yang menggunakan teks, foto, dan grafik sederhana untuk menciptakan komposisi yang mencolok dan ritmis. Brockmann juga terkenal karena komitmennya yang teguh pada desain berbasis grid. Buku populer dari Brockmann diantaranya adalah Grid System yang membahas mengenai sistem grid dan New Graphic tentang tinjauan internasional tentang desain grafis dan subjek yang terkait. Diprakarsai oleh desainer Joseph Müller Brockmann dan diterbitkan dalam 18 edisi antara tahun 1958 dan 1965. Editor kolektif yang terdiri dari JMB, Richard Fallos, Hans Neuburg, dan Carlo Vivarelli. Lebih penting dari penampilan visual pada karya adalah sikap yang dikembangkan oleh para penggagas awal desain Swiss tentang proposisi mereka yang mendefinisikan desain sebagai aktivitas yang berguna dan penting secara sosial. Ekspresi pribadi dan solusi eksentrik ditolak, sementara pendekatan yang lebih universal dan ilmiah untuk merancang pemecahan masalah dianut. Dalam paradigma ini, desainer mendefinisikan perannya bukan sebagai seniman, tetapi sebagai saluran objektif untuk menyebarkan informasi penting antar komponen masyarakat. Sekian dulu penjelasan saya tentang hasil resume saya pada materi 13 dan 14. Sekian dari saya, terima kasih.